Stillwater dan Kokoli untuk sementara waktu mereka berdua kini telah tergabung ke dalam tim Shadow. Begitu pula dengan member guild Penumbra yang lainnya. Mereka semua turut membantu Lingxi untuk menyelesaikan misi mendapatkan 3 jantung tingkat sovereign yang bisa didapatkan dari menyelesaikan guild dungeon. Hanya saja usaha Lingxi bersama dengan guild Penumbra itu diketahui oleh guild nomor 1, yaitu guild Thousand Autumns. Guildmasternya yang telah melihat sebuah ramalan bahwa guild Penumbra akan berhasil dalam misinya, lantas segera mengirimkan Tabazengo dan Whitebone Temptress guna mengganggu usahanya Lingxi beserta rekan-rekannya. Di medan pertempuran The Howling Mad King Dungeon, guild Penumbra kini sudah memulai usaha penyelesaian dungeon tersebut, dan mereka semua kini baru menyadari bahwa damage yang diterima dari monster-monster di dungeon tersebut memanglah sangat luar biasa. Monster-monsternya juga bahkan mampu melawan para player secara besar-besaran selayaknya mereka sedang berperang. Dengan monster-monster penjaga yang levelnya saja berada di level 65, membuat Lingxi benar-benar tak menduganya, dikarenakan di kehidupan sebelumnya ia belum pernah memasuki guild dungeon tersebut, dan kini hanya bisa berimprovisasi mengenai cara menyelesaikan dungeon tersebut berdasarkan beberapa informasi yang telah ia pelajari. Monster penjaga yang bahkan levelnya setara dengan bos mini dungeon biasa. Menggunakan meriam, mereka terus-menerus menyerang timnya Lingxi, dan karena posisinya, monster-monster itu pun hanya bisa diatasi oleh serangan jarak jauh seperti yang Kokoli miliki. Meskipun serangan dari Kokoli juga tak banyak memberikan kerusakan pada mereka. Lingxi meminta Kokoli dan Dark Feather agar terus menyerang monster-monster itu menggunakan serangan jarak jauh mereka, sedangkan Stillwater mencoba menjelaskan keadaannya, bahwa dungeon tersebut memang merupakan dungeon tingkat tinggi, yang mana monster-monsternya memiliki ketahanan tinggi terhadap serangan fisik dan magic. Dan bahkan HP monsternya juga sangatlah tinggi. Kabar mengatakan bahwa Guild Thousand Autumns dan Divine Chamber juga telah mengirimkan utusannya hanya untuk sekedar mencari informasi ke dalam dungeon. Namun pada akhirnya mereka hanya menyerah dikarenakan ternyata dungeon tersebut sangatlah sulit. Ternyata setelah mendengar sedikit penjelasan dari Stillwater, tiba-tiba Lingxi mendapatkan sebuah ide. Dirinya pun segera memberikan perintah kepada Little Ryuko dan mengatakan bahwa selanjutnya akan sangat tergantung pada Ryuko. Dan setelah menerima perintah dari Lingxi, Ryuko pun lalu seorang diri mencoba menarik perhatian semua monster agar menyerang ke arah dirinya. Sedangkan yang lainnya mengikuti Lingxi untuk menyelinap melewati bagian samping kastil yang dimana itu merupakan tempat dengan penjagaan terlemah. Mengingat semua penjaga yang dihadapi Ryuko merupakan penjaga tingkat kapten, Naruto lantas mengungkapkan kekhawatirannya pada Ryuko. Namun Lingxi memberitahukannya untuk tak perlu khawatir dan meminta agar tidak meremehkan skill buff yang diberikan Stillwater kepada Ryuko. Selain itu, Ryuko juga masih memiliki healing potion. Jadi bisa dikatakan bahwa pertahanannya Ryuko saat ini benar-benar sangatlah kuat. Dan selama mereka semua bisa menerobos ke dalam kastil dengan cepat, maka itu sudah sangat cukup untuk dapat berkumpul kembali dengan Ryuko. Dan Lingxi juga sangatlah yakin bahwa dengan kekuatannya Ryuko akan mampu bertahan. Sesampainya di sisi dinding kastil, sembari menaiki dinding kastil, Lingxi juga meminta Ryuko untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kastil, Lingxi mengingatkan agar jangan menarik perhatian para monster, serta sebisa mungkin menghindari pertarungan yang tidak perlu. Karena di dalamnya terdapat banyak lantai yang harus dilalui dan di masing-masing lantainya terdapat penjaga tingkat elit yang harus dikalahkan untuk dapat menuju ke lantai selanjutnya. Potion tak terlihat tak akan berfungsi di dungeon tersebut yang mana monsternya merupakan monster bertingkat tinggi. Jadi caranya hanyalah dengan berpisah. Satu grup bertugas menarik perhatian dan mengumpulkan monster-monster, sedangkan grup lainnya akan bertanggung jawab untuk menghabisi penjaga tingkat elitnya. Sedangkan di tempatnya member guild Penumbra yang bertugas menjaga logistik, terlihat mereka semua telah dilumpuhkan oleh Whitebone Temptress dan juga Tabazengo. Mereka juga telah menerima informasi bahwa Stillwater beserta dengan Kokoli telah bergabung ke tim Shadow, dan saat ini mereka tengah maju ke medan pertempuran. Mengetahui hal itu, Tabazengo dan Temptress lantas menggunakan spell untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Dengan spell tersebut mereka dapat sepenuhnya tak akan diketahui keberadaannya. Selain itu, skill pesona yang digunakan Temptress kepada orang-orang Penumbra itu pun membuat mereka tak sadarkan diri dan tak mampu memberitahukan kondisinya kepada tim Shadow yang sedang berada di medan pertempuran.
Tabazengo juga meminta Temptress agar menyerahkan Lingxi ketika waktunya tiba nanti, dan sisanya akan diserahkan kepada Temptress semuanya. Temptress lalu juga mengeluarkan seekor Seduction Crow, seekor burung gagak yang juga akan berfungsi sebagai matanya Temptress. Jadi ia pun bisa lebih dekat lagi dalam mengikuti tim Shadow. Terlihat salah satu penjaga tingkat elit yang menjaga lantai kastil telah berhasil diringkus oleh tim yang bertugas menghabisinya. Sedangkan Lingxi bersama dengan Dark Feather. Mereka berdua terus maju ke depan guna memancing monster penjaga tingkat elit yang lainnya. Dan salah satu kunci keberhasilan mereka tentu saja ada pada Stillwater. Sebagai priest, ia memiliki skill untuk mengontrol lawan, dan itu sangat menutupi kekurangan dari anggota tim yang lain, yang mana mereka terbatasi dengan skill mereka yang akan selalu cooldown. Dan juga tingkat presisinya dalam segala hal juga sangatlah berguna. Di kehidupan Lingxi sebelumnya, Stillwater adalah salah satu dari 4 besar priest. Dia biasa disebut sebagai Guildmaster Nebulos. Namun saat ini, segalanya telah berubah berkat kehadiran Lingxi. Dan Lingxi merasa bahwa dirinya tidak bisa menyia-nyiakan kemampuan Stillwater begitu saja. Jadi ia juga bertekad kali ini, ia akan membuat Stillwater menjadi priest terkuat di dalam game. Di sisi lain dinding kastil, terlihat ada beberapa keributan di tempatnya Ryuko berada. Lingxi pun lalu mengajak Dark Feather untuk segera menghampirinya, dan mereka pun lalu membawa semua monster agar berkumpul dengan monster yang dibawa oleh Ryuko. Segerombolan monster penjaga terus-menerus menyerang Ryuko. Dengan mati-matian Ryuko mencoba menghindar dari semua serangan sembari terus meminum healing potion. Melihat hal itu, Lingxi lantas meminta Dark Feather untuk menggunakan kemampuan menembak jarak jauhnya untuk menarik perhatian monster-monster penjaga yang mengejar Ryuko. Dan sisanya, Lingxi sendiri yang akan menyelesaikan di saat mereka sudah berada dekat dengan Ryuko. Dan Ryuko yang juga telah bisa melihat Lingxi lantas bersemangat untuk memenuhi panggilannya agar datang mendekat. Sekumpulan monster yang dibawa Lingxi sudah akan bertemu dengan monster yang dibawa Ryuko. Akan tetapi, mereka semua belum menyadari bahwa di atas mereka telah ada burung gagak milik Temptress yang tengah mengawasi mereka. Dan Temptress bersama dengan Tabazengo yang kini sudah berada dalam mode tak terlihat juga sudah berencana akan menyergap mereka di saat Lingxi telah berkumpul kembali dengan Stillwater. Di tempat lain, Kokoli tengah mencoba menyerang monster penjaga yang diikat Stillwater. Akan tetapi monster itu ternyata mampu melepaskan ikatannya dan menghindari serangannya Kokoli. Stillwater mengakui bahwa memang menahan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi itu sangatlah sulit, karena kemampuannya itu akan berkurang setengahnya. Dan bisa bertahan selama ini saja menurut Stillwater sudah sangat bagus. Kemudian Narlo maju untuk menyerang penjaga secara langsung. Namun serangannya tak begitu banyak berpengaruh dan malah penjaga itu membalas serangannya. Untungnya sebuah shield bisa dengan cepat dibuat Stillwater dan Narlo pun masih bisa terlindungi. Jangan meremehkannya Narlo, kau akan langsung dikembalikan ke tempat kebangkitan jika sampai terkena serangan penjaga tingkat elit itu. Dan kemudian muncul Tilis yang langsung menendang penjaga yang menyerang Narlo, serta berhasil menjauhkannya dari Narlo. Hei, budak kecilnya Lingxi, bukannya kau terlalu memaksa kami untuk turun ke sini? Sepertinya aku harus lebih serius lagi. Aku tidak boleh memalukan Master. Baiklah, serahkan itu padaku. Tidak, itu adalah mangsaku. Di sisi lain, Dark Feather terus-menerus menembaki 2 penjaga elit agar terus mengikuti dirinya. Dan yang selanjutnya, Lingxi meminta agar Dark Feather membawa kedua penjaga itu menuju ke tempatnya Stillwater dan yang lainnya. Dan sekarang, tinggal tersisa urusan antara Ryuko dengan Lingxi. Tujuan mereka adalah menjauhkan penjaga-penjaga biasa itu agar terpisah dari penjaga tingkat elit. Hal itu dikarenakan penjaga tingkat elit memiliki kemampuan berserk di saat HP mereka kritis, dan itu akan sangat merepotkan jika penjaga biasa dan elit bersama. Misi pertama di dungeon tersebut adalah menghabisi semua penjaga elit agar bisa membuka lantai yang selanjutnya. Dan juga sebenarnya, misi dungeon tersebut seharusnya dilakukan oleh tim berisikan 15 orang, sedangkan timnya Lingxi hanya berisikan 7 orang. Tidak hanya jumlahnya yang kurang, level mereka semuanya juga sangatlah kurang. Itulah mengapa mereka harus menggunakan strategi dalam penyerangan dan juga kerjasama. Meskipun membawa tim dengan jumlah yang kurang itu ada keuntungan, tapi tetap saja bagian yang terpenting adalah kerjasama di antara member tim Shadow. Tiba-tiba, Lingxi dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan timnya. Menggunakan skill buff peningkatan kekuatan yang Stillwater berikan,
membuat semua anggota timnya bersama-sama menyerang penjaga elit di hadapannya mereka. Ditambah serangan Kokoli yang mampu membutakan mata penjaga tersebut. Serangan mereka pun berhasil menghabisi penjaga elit tersebut. Lingxi yang melihat rangkaian serangan yang saling berkaitan itu pun sangatlah takjub dibuatnya, karena memang kerjasama di antara rekan-rekannya itu ternyata benar-benar di luar ekspektasinya. Dan setelah menghabisi penjaga elit sebelumnya, lalu sampailah Dark Vader sembari membawa 2 penjaga elit lagi untuk mereka habisi. Dark Vader kini juga bergabung dengan timnya Stillwater untuk menghabisi kedua penjaga elit tersebut. Dan Lingxi, dirinya juga sangat puas dengan pencapaian sampai saat ini, dikarenakan strateginya dapat dieksekusi dengan sempurna berkat kerjasama luar biasa di antara mereka. Selain itu, dirinya juga semakin yakin meskipun ia tak memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya dalam dungeon tersebut, mereka semua tetap akan bisa menyelesaikan dungeon tersebut dengan mudah. Dan dengan formasi baru dari tim Shadow-nya itu, Lingxi bertekad akan terus membawanya hingga ke puncak. Singkat cerita, Stillwater beserta yang lainnya telah berhasil membuat 2 penjaga elit sebelumnya sekarat. Akan tetapi, kini mereka juga harus menghadapi 2 penjaga elit yang sedang dalam kondisi berserk. Stillwater yang menyadari level mereka semua berada jauh di bawah lawan, lantas berpikir bahwa sekali saja terkena serangan dari lawan, maka dipastikan akan langsung mati. Jadi ia meminta semuanya untuk mundur terlebih dahulu. Akan tetapi, Narlo yang sedang berada di tempat terdepan, dirinya pun langsung menjadi sasaran utama dari kedua penjaga elit tersebut. Kecepatan penjaga tersebut kini sangatlah cepat dan berhasil sampai di hadapan Narlo dalam sekejap. Dirinya yang lalu hanya bisa berpikiran bahwa nasibnya benar-benar akan berakhir. Tiba-tiba muncul Lingxi yang menyerang kedua penjaga menggunakan Thunder Flash ditambah dengan efek serangan bertumpuk. Kemarilah, aku akan membiarkan kalian merasakan serangan bertumpuk yang aku kumpulkan dari penjaga biasa sebelumnya. Di sisi lain, Whetbone Temptress yang terus memperhatikan aksinya Lingxi bersama rekan-rekan timnya. Ia merasa jantungnya kini berdegup dengan sangat kencang karena melihat aksi mereka yang masing-masingnya benar-benar terlihat seperti pemain pro. Sedangkan Tabazengo, dirinya sedang memikirkan strategi yang digunakan oleh Lingxi. Karena yang ia tahu, jumlah penjaga elit seharusnya ada 8 dan harus ditangani oleh tim yang berisikan maksimal 15 orang. Dirinya juga pernah mencoba dungeon tersebut sebelumnya, yang mana ia merasa kesulitan dalam menghadapi monster penjaga. Apalagi monster penjaga tingkat elit mampu memasuki mode berserk ketika sekarat. Dan juga masih ada penjaga biasa yang selalu melindungi. Hal itu pun lantas membuat dirinya beserta rekan-rekannya dari Guild Thousand Autumns merasa tak mungkin bisa menyelesaikannya dan pada akhirnya memilih mundur. Namun, Guild Penumbra yang malah hanya berjumlahkan 7 orang dalam timnya, ternyata hal itu juga membuat jumlah penjaga elit yang harus dihadapi hanya ada 4. Mengingat informasi mengenai mekanis tersebut baru diterbitkan Heavenland tadi pagi, maka bisa dipastikan bahwa Lingxi mampu memanfaatkan keuntungan tersebut dengan sangat cepat. Dan menilai dari caranya mendapatkan informasi, maka bisa dipastikan bahwa kekhawatirannya Guildmaster Thousand Autumns bukanlah tanpa alasan. Karena Thief itu, yang semulanya hanya sekedar orang biasa saja, kini terlihat bahwa ia akan menjadi seseorang yang mengancam dominasi absolut yang dimiliki Thousand Autumns. Jadi mereka pun berpikir bahwa mereka harus segera menghabisi Lingxi secepat mungkin sebelum ia benar-benar tumbuh sepenuhnya. Dan pada akhirnya, 4 penjaga elit telah berhasil dikalahkan dan mereka pun berhasil membuka pintu menuju The Mad King Tower. Ryuko benar-benar tak mampu berpikir bagaimana mereka semua akan bisa menyelesaikan semua misinya. Sedangkan menghadapi 4 penjaga elit saja sudah hampir membuat mereka mati terbunuh. Lalu Lingxi mencoba memarahi Narlo, karena sebenarnya kerjasama tim sudah hampir sempurna. Tapi malah bisa-bisanya Narlo menyimpan mananya dan hampir membuat kehilangan segalanya. Dan Lingxi pun benar-benar mengancam Narlo bahwa ia akan membuat Narlo memikirkan kesalahannya setelahnya semua selesai. Lalu Stillwater, mengingat Healing Potion sudah dipakai sampai habis oleh Ryuko, dirinya lantas meminta Kokoli untuk segera menghubungi tim logistik agar mengirimkan beberapa logistik lagi. Dan kemudian Dark Vader, dirinya yang memiliki persepsi yang kuat telah menyadari bahwa ada burung aneh di dekat mereka. Hanya saja dirinya masih belum mengetahui apakah itu hanya sekedar burung biasa atau bukan. Hingga kemudian Lingxi mengajak timnya untuk menuju ke lantai berikutnya dan menuju ke tempatnya bos berlevel 85, The Mad King, berada.
Sedangkan di tempat lain, melihat Lingxi dan yang lainnya terlihat seperti akan menuju ke tempatnya bos di akhir dungeon, Tabazengo dan Whitebone Temptress lalu mengurungkan niatnya untuk memunculkan diri sekarang dan akan keluar di saat mereka sampai di tempatnya bos akhir. Meskipun Temptress merasa bahwa itu akan sedikit tidak menyenangkan, namun Tabazengo menambahkan, dikarenakan sistem pada dungeon tersebut memungkinkan untuk siapa saja bisa masuk, maka secara natural, perlawanan serta strategi mengganggu adalah hal yang biasa. Normalnya, kemampuan mereka seharusnya tidak jauh berbeda dengan guild-guild besar lainnya, yang mana mereka akan saling melindungi bagian punggung mereka dari serangan tiba-tiba yang tidak diinginkan. Jadi dipastikan mereka juga memasang penjagaan dari orang-orang yang hendak diam-diam menyerang. Oleh karena itu, Penumbra pasti sudah mengerti resiko yang akan terjadi, dan menyerang mereka dari belakang tidak lagi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak terhormat. Hanya saja kali ini memang sedikit kelihatan berbeda. Penumbra terlihat sangat yakin mereka akan mampu menyelesaikan dungeon tersebut yang bahkan guild nomor 1 Thousand Autumns tak mampu melakukannya. Jadi mereka mungkin tak akan menyangka tentang kedatangan penyusup. Temptress yang tak menyangka bahwa ternyata Tabazengo mampu berpikiran seperti itu, lantas mengajaknya untuk terus mengikuti Penumbra memasuki kastil dan memanfaatkan keuntungan untuk memasuki kastil dengan mudah karena para monster pasti sudah diatasi Penumbra. Namun, tiba-tiba mereka terkejut karena ternyata monsternya masih banyak dan terlihat bahwa Penumbra hanya meninggalkan monster itu begitu saja dan melewati mereka. Hanya saja mereka tidaklah mengerti bagaimana caranya mereka bisa melewati kawanan monster itu begitu saja. Di dalam The Mad King Tower, lantai 1, diperlihatkan bagaimana caranya tim Shadow mampu melewati kawanan monster itu begitu saja. Diawali dengan tembakan Blinding Hand dari Kokoli, yang mana mampu memberikan efek cahaya menyilaukan dan membuat monster-monster di sekitar menjadi buta untuk sementara. Di saat efek skill tersebut masih bekerja, mereka semua secepat mungkin terus berlari menghindari monster. Hingga di saat masa waktu skill tersebut berakhir, lalu dilanjutkan lagi oleh skillnya Narlo, Cake Electric Binding, yang juga mampu memberikan efek stun pada monster dan membuat pergerakan monster melambat. Dan di saat mereka kedatangan monster yang tak terkena efek stun, itu adalah saatnya bagi Stillwater. Ia mengurung monster tersebut dengan skill rantai pengikatnya. Dan jika sudah sampai situ, maka cooldown skill milik Kokoli juga telah berakhir. Ia pun kembali bisa menggunakan tembakan yang mampu membutakan monster dan kemudian terus berlari lagi. Dan begitu lagi selanjutnya, hingga pada akhirnya mereka bisa sampai ke tangga menuju lantai selanjutnya tanpa perlu melakukan pertarungan yang tak perlu. Dalam perjalanan menyusuri tangga menuju lantai kedua, Lingxi menjelaskan bahwa untuk lantai-lantai selanjutnya mereka akan menggunakan strategi yang digunakan di lantai sebelumnya. Hal itu ia pahami setelah membaca informasi mengenai The Mad King Tower, yang mana setiap lantainya hanya perlu menghadapi sekawanan monster. Dengan menggunakan teknik mengendalikan monster seperti sebelumnya, maka waktu penyelesaian dungeon tersebut akan semakin cepat. Namun tingkat kesulitan monster di tiap lantainya akan semakin sulit, jadi menghadapi mereka juga akan semakin sulit juga. Dan ada kemungkinan mereka tak bisa menghindari para monster dan harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Hal seperti itu lantas membuat Ryuko mengeluh, karena perburuan kali ini akan terasa membosankan. Namun Lingxi menambahkan bahwa masing-masing dungeon memiliki inti konsepnya sendiri-sendiri. Itu dikarenakan pembuat game ingin bahwa masing-masing dungeon memiliki tipe dan style yang berbeda. Hal itu membuat tim-tim yang menyukai tantangan lantas memikirkan banyak strategi agar bisa menyelesaikan dungeon dengan cepat dan mendapatkan hadiahnya. Dan selain itu juga akan menjadi salah satu kegembiraan dalam bermain game. Namun, tujuan tim Shadow dan Penumbra kali ini bukanlah untuk mencetak rekor yang tercepat, melainkan ingin menjadi yang pertama dalam menyelesaikan dungeon tersebut dan mendapatkan jantung bosnya. Mendengar penjelasan tersebut, Stillwater pun mengerti bahwa selama mereka bisa menemukan kunci dalam menyelesaikan dungeon tersebut, maka dengan begitu mereka akan bisa melakukan sedikit modifikasi untuk mendapatkan strategi dungeon. Dan tanpa terasa, akhirnya mereka sampai di ujung tangga dan sampai di lantai kedua. Sedangkan di belakang mereka, terlihat Tabazengo dan Whitebone Temptress kini sedang sibuk menghadapi kawanan monster yang ditinggalkan oleh tim Shadow. Mereka sangat kelelahan karena harus membersihkan monster-monster itu selagi harus mengikuti Lingxi dan yang lainnya.
Apalagi setelah lelah melewati monster-monster, mereka juga masih harus menaiki tangga untuk mencapai lantai kedua. Tabazengo yang baru mengetahuinya, karena ini juga baru pertama kalinya ia sampai sana. Dirinya lantas berpikir bahwa tantangan di dungeon tersebut memang cocok dikatakan sebagai guild dungeon. Ternyata mereka berdua mampu melewati kawanan monster sebelumnya berkat skill pesona milik Temptress. Jadi mereka juga beruntung bisa melewatinya. Dan Temptress pun mengeluh bahwa bukannya menumpang gratis pada Penumbra, ini malah terlihat seperti mereka membersihkan kotoran sisanya Penumbra. Mendengar hal itu, Tabazengo lantas meminta Temptress untuk bersabar, mengingat mereka baru melewati lantai 1. Jadi dipastikan mereka masih harus membersihkan sisa kotoran Penumbra di lantai-lantai selanjutnya. Temptress sontak mengatakan bahwa ia tak mau melakukannya, dan akan segera memanggil bala bantuan dari guild. Akan tetapi hal itu langsung ditolak Tabazengo, karena hal itu akan sangat beresiko. Guild Penumbra dapat menyadari kehadiran mereka dan misi pun akan gagal. Jadi tak ada pilihan lain selain harus memanfaatkan seni pesona milik Temptress untuk bisa diam-diam mengikuti dan kemudian mencuri kesempatan untuk menjadi yang pertama. Dan selain itu, tanpa perintah dari Guild Master, sekarang bukanlah saatnya untuk memancing keributan dengan Guild Penumbra. Dan kini, Tabazengo juga sangat terheran-heran, mengingat desain tower yang akan terus semakin sulit di setiap lantainya. Lalu bagaimana bisa Penumbra mampu melewatinya hanya dengan tim berisikan 7 orang dan terus melangkah hingga ke puncak? Mendengar hal itu, Temptress lantas menggunakan burung gagaknya lagi untuk segera melihat di mana posisi tim Shadow dari Penumbra berada. Dan dengan begitu ia juga akan bisa melihat strategi seperti apa yang digunakan oleh mereka. Dengan begitu hal itu juga akan membantu mereka berdua dalam melewati monster-monster di lantai selanjutnya. Di bawah kepemimpinan Lingxi, dengan strategi menghindari monster sebisa mungkin dan menyerang jika perlu, berturut-turut tim Shadow mampu melewati setiap lantainya dengan lancar, dan pada akhirnya tim Shadow juga mampu mencapai puncak tower dalam waktu yang singkat. Tapi tentu saja, bahaya yang tidak mereka duga tengah mengikuti mereka dari belakang, dan sedang berusaha secepat mungkin untuk mengejar. Hingga di saat tim Shadow berhasil mencapai gerbang di lantai terakhir, dan ketika gerbangnya akan segera tertutup, secepat mungkin kedua penyusup itu juga ikut memasuki gerbang. Dark Vader sebenarnya mulai merasa bahwa seperti ada sesuatu di belakang, namun dikarenakan ia tak dapat melihat apa-apa, dirinya lalu hanya mengabaikannya begitu saja. Tantangan-tantangan untuk mencapai lantai puncak terasa sangat mudah bagi mereka, akan tetapi di hadapan mereka sudah ada tantangan yang sebenarnya, yaitu ruangannya di mana The Mad King tingkat sovereign berada. Hanya saja, Lingxi memberitahukan untuk tak perlu khawatir karena dengan strategi darinya dan juga kemampuan rekan-rekannya, tim Shadow pasti akan mampu membuat The Mad King bertekuk lutut. Dan aku, Lingxi, tak akan pernah menerima tantangan jika aku tak yakin bisa menang. Apa kalian datang untuk bersujud padaku atau hanya untuk menggangguku? Maaf, tapi kami datang untuk mengambil jantungmu. Di part selanjutnya, Tabazengo dan Temptress sudah mulai menampakkan diri mereka di hadapan tim Shadow dan menyerang mereka secara diam-diam. Bagaimana tindakan Lingxi untuk mengatasi serangan diam-diam tersebut? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.